Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya berada di Politeknik Negeri Bali. Kita mengupas tentang Politeknik Negeri Bali. Mungkin awalnya tentang, karena ini masa penerimaan mahasiswa baru juga, kemudian bagaimana perkembangan Politeknik Negeri Bali, punya kerjasama dengan beberapa industri, kemudian bagaimana lulusan-lulusan dari Politeknik Negeri Bali ini. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Dir. Swastiastu, Pak Winata, sehat, Astungkara sehat. Ya, sekarang ini sedang penerimaan mahasiswa baru ya, bulan-bulan ini? Benar, sekarang ada di tahap jalur mandiri. Jalur pertama sudah kita lewati, jalur kedua sudah kita lewati, sekarang tahap pendaftaran mahasiswa di jalur mandiri. Kalau peminatnya semakin meningkat ya Pak Dir? Ya, Astungkara Politeknik Negeri Bali sudah mendapat pilihan masyarakat, dan Politeknik Negeri Bali sudah ada di beberapa kabupaten di Bali, Jembrane, kemudian di Gianyar ada kampus cabang, dan terakhir di Kabupaten Karangasem. Karangasem sudah menerima tahun ini dan tahun yang lalu. Dan animo masyarakat Karangasem memilih PNB di Karangasem sudah semakin baik. Jadi ada ini semacam kampus cabang atau apa ya di Jembrane, termasuk di Karangasem nih Pak? Iya, kalau di Karangasem namanya program studi di luar kampus utama, PSDKU. Tapi kalau di Gianyar namanya kampus cabang. Karena antara Kabupaten Badung dengan Gianyar tidak ada yang menyelingi, jadi berhimpitan langsung, sehingga kita dinamakan dengan kampus cabang. Ya? Jadi kalau di negara namanya PSDKU karena tidak berhimpitan Kabupaten Badung dengan negara. Jembrane. Jadi di Jembrane ada PSDKU. Di Lombok Barat juga ada PSDKU. Politeknik Negeri Bali. Sampai ke Lombok ya? Politeknik Negeri Bali. Luar biasa ya. Nah kalau peminat yang terbanyak ini biasanya program studi apa yang peminat paling tinggi lah katakanlah di Politeknik Negeri Bali. Ada beberapa prodi yang memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan, terutama prodi manajemen bisnis pariwisata yang sekarang sudah terakreditasi internasional. Jadi di jurusan pariwisata 4 prodi itu keempat-empatnya sudah terakreditasi internasional. Jadi manajemen bisnis pariwisata sangat banyak peminatnya, kemudian manajemen bisnis internasional juga sangat banyak, dan diikuti dengan akuntansi perpajakan D4 sarjana terapan, dan akuntansi manajerial. Dan yang terakhir ada peningkatan yang sangat mengembirakan juga jurusan teknik mesin. Jadi itu peminat yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada penerimaan tahun 2024 ini. Ya, berarti ini sesuai dengan kebutuhan industri. Tapi ada kerjasama yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Bali dengan industri-industri yang ada di Bali? Iya, itu kami bersyukur bahwa industri mempercayai Politeknik Negeri Bali dengan mengadakan kelas kerjasama. Kalau dulu ada kelas kerjasama dengan PLN, sekarang dengan industri, dengan Hotel Dapurpa Kempinski, kemudian ada dengan Hotel Sun Regis, kemudian jurusan akuntansi punya kelas kerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Ini menurut saya sangat bagus untuk terus kita push, dan sekarang kita sedang penjajakan dengan kelas kerjasama dengan The Ritz-Carlton. Maksudnya kelas kerjasama ini untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa, baik kompetensi hard skill-nya maupun kompetensi soft skill. Karena di industri itulah mereka ditempa keterampilan soft skill-nya. Etikanya, integritasnya, komunikasinya, teamwork-nya, dan seterusnya. Jadi sistemnya kalau dia menggunakan kelas kerjasama itu, di kampus berapa persen, di industri berapa persen? Seperti D3 perhotelan, D3 yang namanya D3 3 tahun, itu 50-50
kuliahnya. Semester 1 di Politeknik Negeri Bali, semester 2 di Dapur Pak Kempinski, 3 di Politeknik Negeri Bali, 4 di Dapur Pak Kempinski, 5 di PNB, 6 di Kempinski. Jadi bisa dibayangkan kalau 3 tahun mereka ada 1,5 tahun mereka ada di industri, pasti dah kita bisa bayangkan bahwa kompetensi mereka hard skill dan soft skillnya sudah bisa diandalkan. Sudah teruji. Sudah teruji. Kalau mereka sudah tamat. Dan ini sudah kita buktikan kelas kerjasama ini banyak menyumbang keserapan alumni Politeknik Negeri Bali di industri. Jadi artinya mereka setelah lulus Politeknik Negeri Bali sudah langsung diserap oleh industri kebanyakan gitu ya? Ya, kebanyakan. Jadi nah, mereka sudah siap kerja ya, sudah punya kompetensi. Sudah siap kerja. Seperti kemarin di jurusan akuntansi ada D2 Fast Track administrasi perpajakan. Dari 28 anak dari anak-anak desa yang sekolah di D2 Fast Track administrasi perpajakan, 28 itu sudah bekerja sebelum mereka tamat ya? Sebelum tamat. Jadi ini menggembirakan sekali Pak Winata bahwa kita mampu memberikan instrumen untuk meningkatkan dalam rangka kita membantu anak-anak vokasi, anak-anak miskin dari pedesaan untuk kuliah di sini dan mendapatkan pekerjaan. Oke, itu yang D2 Fast Track itu ya? D2 Fast Track. Itu memang program yang dibuat oleh Politeknik Negeri Bali dan untuk anak-anak miskin yang ada di desa-desa gitu ya? Gimana ceritanya mungkin Pak? Ini menarik untuk dikupas sedikit Pak. D2 Fast Track seperti namanya D2 Diploma 3. Kalau D2 biasanya maka kuliahnya 2 tahun. 2 tahun ya. Tapi D2 Fast Track kuliahnya hanya 1,5 tahun Pak Winata. Fast Track itu cepat ya gitu ya? Cepat, fast ya. 1 semester ada di PNB, 1 tahunnya atau 2 semesternya ada di industri. Dan mereka ditempa langsung di industri dengan mitra-mitra yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang perusahaannya. Dan ini kenapa kita berikan keistimewaan juga karena anak-anak ini seperti yang saya bilang adalah anak-anak miskin, anak-anak vokasi dari pedesaan. Kita hanya kenakan UKT 500 dan 1 juta saja per semester. Ya? Murah sekali ya? Murah sekali. Untuk kuliah di sekolah lebih murah dari SMA, SMK lah. Iya, betul. Itu kalau kita hitung 500.000 bayar per semester kan dibagi 6 kan sedikit sekali. Sedikit sekali ya, kurang dari 100.000 ya? Kurang dari 100.000 per bulannya. Nah itulah komitmen Politeknik Negeri Bali dalam rangka meningkatkan angka partisipasi kasar dan pengentasan pengangguran. Yang sampai nanti kuliahnya di Politeknik Negeri Bali begitu tamat menganggur. Nah itu yang menjadi concern kita. Bagaimana caranya Politeknik Negeri Bali kuliah di sini setelah tamat mereka terserap maksimal. Nah, kalau boleh cerita juga mungkin ada keunggulan lain dari Politeknik Negeri Bali. Kalau saya tidak salah dengar ada prodi atau jurusan energi baru terbarukan gitu ya Pak? Iya. Ini boleh cerita sedikit tentang ini prodi andalan Politeknik Negeri Bali. Mengapa saya bilang andalan? Karena prodi ini sangat kuat dengan programnya Bali, Nangon Satkerti Loko Bali, dan menjaga Bali ini supaya pariwisatanya bersih dengan memberikan penguatan terhadap kompetensi sumber daya manusia di Bali ini supaya paham tentang energi baru terbarukan. Jadi Bali ini perlu punya kompetensi sumber daya manusianya di bidang energi baru terbarukan. Boleh jadi peraturannya bagus, tetapi kalau sumber dayanya kurang, manusianya kurang, nggak akan berhasil program Nangon Satkerti Loko Bali, terutama penyiapan SDM. Dan ini prodi ini sudah mendapat bantuan dari pemerintah Swiss dan juga Kementerian SDM, termasuk juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diberikan alat-alat dan juga diberikan tentang sertifikasi internasional. Oh, jadi alat-alat untuk laboratoriumnya sudah lengkap ya? Labnya sudah lengkap banget, bukan lengkap saja tapi lengkap banget. Lengkap sekali gitu ya? Lengkap sekali, ya. Karena itu bantuan dari berbagai macam pihak. Dan kalau sudah tamat, dia sudah punya langsung sertifikat, sertifikasi kompetensinya sudah ada ya Pak? Sudah kompetensinya sudah
karena kita sudah punya tenaga pengajar yang sudah tersertifikasi internasional di bidang energi baru terbarukan. Kalau sertifikasi internasional berarti dia tidak hanya di Bali saja, bukan bahkan bisa digunakan untuk sampai di seluruh dunia. Seluruh dunia. Karena kita bekerja sama dengan SECO Swiss. Jadi program studi ini disupport oleh pemerintah Swiss melalui SECO. Jadi pihak SECO memberikan sertifikasi internasional di bidang energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan. Karena ini kan termasuk pembangunan pariwisata. Kalau Bali konteksnya pariwisata berkelanjutan. Ya, pariwisata berkelanjutan dengan energi bersihnya, dengan energi yang efisien. Jadi Bali ini kan harus dijaga pariwisatanya dengan yang bersih energinya. Kalau kita tidak jaga, maka pariwisata ini akan menjadi pariwisata yang memberikan tanda petik polusi kepada masyarakat yang ingin bepergian ke Bali. Kalau energi baru terbarukan, apakah juga termasuk mesin kendaraan untuk mesin kendaraan listrik juga? Iya, termasuk itu. Jadi komitmen Politeknik Negeri Bali total terhadap komitmen untuk energi baru terbarukan, termasuk kendaraan yang kita pakai di sini, kendaraan dinas yang kita pakai di sini semuanya sudah tenaga listrik. Termasuk juga listrik yang kita pakai ini sumbernya adalah dari PLN yang bersumber 100% dari energi baru terbarukan. Jadi kita tidak menggunakan listrik dari non EBT. Jadi sampai seperti itu ya komitmen sampai jadi saya catat tadi dari mahasiswa yang dari desa yang miskin itu juga diakomodasi, ada fast track-nya, kemudian mereka tamat bisa bekerja, energi baru terbarukan. Tenaga yang tamat di sini semua siap kerja. Luar biasa komitmennya. Itu komitmen kita karena Politeknik Negeri Bali ini ada untuk masyarakat. Jadi jangan sampai kita menyelenggarakan pendidikan, tapi meningkatkan pengangguran. Jadi seakan-akan tidak tuntas pendidikan itu kalau kita hanya menerima banyak mahasiswa, PNBP kita masuk banyak, tetapi setelah mereka tamat, mereka kita biarkan. Tidak terserap itu komitmen kita. Bagaimana caranya supaya begitu? Maka di Politeknik Negeri Bali ini harus punya sistem penjaminan mutu yang handal. Dan kemitraan yang luas. Jadi ada dua strategi dasar kita, kemitraan yang bagus serta sistem penjaminan mutu yang juga handal. Baik, sebagai closing statement dari Pak Direktur Politeknik Negeri Bali, apa yang Pak Direktur ingin sampaikan kepada masyarakat, calon mahasiswa, masyarakat Bali khususnya, ini juga mungkin pada pemerintah juga. Silakan Pak. Ya, untuk masyarakat sebaiknya melihat dulu di mana nanti anak-anak atau keluarganya bisa di sekolah lanjutkan agar nanti setelah tamat tidak menjadi beban keluarga lagi. Sebaliknya setelah tamat mereka harus mampu meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi perguruan tinggi yang mampu membuat seperti itulah sebaiknya menjadi perhatian dan menjadi pertimbangan utama. Jadi kami menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dengan sistem penjaminan mutu dan kemitraan yang strategis. Tujuannya adalah mengarahkan anak-anak ini ke tempat yang nanti bisa dibanggakan. Kira-kira itu Pak Wi. Terserap oleh industri. Terserap oleh tidak industri. Menjadi pengangguran. Luar biasa. Terima kasih Pak Dio atas sama-sama. Informasinya yang sangat penting bagi masyarakat Bali. Tidak hanya masyarakat Bali ya, mungkin seluruh Indonesia juga yang bisa menyaksikan acara ini bahwa Politeknik Negeri Bali mempunyai komitmen yang cukup kuat bagaimana menghasilkan lulusan yang bersertifikat, bahkan yang internasional juga yang siap untuk diserap oleh industri yang ada di Indonesia ini. Demikian Bali Post Talk ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.